Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan ketaatan, kita bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal saleh kita, ketaatan-ketaatan kita, dan kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan, dan menjadikan itu semua sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pedoman seorang muslim atau minhajul muslim yang berkaitan dengan adab-adab. Dan kita masih membahas tentang adabun niyah, tentang adab di dalam masalah niat. Di pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa perkara niat ini adalah perkara yang sangat penting dan perkara yang sangat agung. Dia memiliki kedudukan yang sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Maka hendaknya setiap kita untuk senantiasa memperhatikan niat-niat kita. Setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang dibolehkan, dia akan membuahkan pahala ketika kita lakukan apabila didasari oleh niat, didasari niat yang baik. Dan perkara yang mubah itu bisa saja berubah menjadi dosa atau menjadikan perkara-perkara mubah tersebut menjadi berdosa atau dilarang disebabkan oleh adanya niat. Adanya niat buruk, ya, seperti hanya orang yang melakukan jual beli pisau. Ketika dia niatkan membeli pisau ini, ya, tujuan dia adalah untuk membunuh, maka
yang asalnya mubah, yang asalnya boleh melakukan transaksi jual beli membeli pisau, dikarenakan niatnya adalah untuk keburukan, maka membeli pisau tadi menjadi dilarang, ya, menjadi tidak boleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan niat yang salah. Begitu pula perkara yang mubah bisa mendatangkan pahala. Contohnya seperti hanya orang yang berolahraga. Ada orang yang berolahraga, dia niatkan agar dia bisa kuat di dalam beribadah kepada Allah. Maka olahraga yang dia lakukan itu bisa membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah perkara yang mubah. Tapi dia bisa mendatangkan pahala dan bisa juga mendatangkan dosa didasari oleh niatnya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan niat-niat kita. Lebih daripada itu, perkara amalan-amalan yang terkait dengan ibadah. Ibadah yang kita laksanakan atau amal yang kita laksanakan bisa saja diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam artian sah. Bisa pula amalan tersebut batal atau menjadi kemaksiatan. Sebabnya adalah karena niat. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan niat kita, agar amalan yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan bisa diterima di sisi Allah, atau amalan tersebut adalah amalan yang sah. Bahkan niat ini, ya, terkhusus mengikhlaskan niat ini termasuk di antara syarat diterimanya amalan, sebagaimana yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Ya, syarat diterimanya amalan itu ada dua macam. Salah satunya adalah niat yang ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Apabila dua hal ini terpenuhi di dalam ibadah kita, di dalam amal ketaatan kita, maka ketaatan kita sudah memenuhi syaratnya, ya, syarat diterimanya amal atau ibadah. Nah, kita akan bacakan atau kita akan sebutkan hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan pentingnya perkara niat ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan, kata beliau, an-nasu arba'ah, manusia itu ada 4 macam. Ya, manusia di dunia ini ada 4 tipe. Yang pertama, kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu azza wa jalla malan wa ilman. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu dan harta. Ya, ilmunya banyak, hartanya juga banyak. Fahuwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi, sehingga dia menggunakan hartanya sesuai dengan ilmunya itu. Karena dia orang yang berilmu, sehingga dia gunakan hartanya tersebut untuk kebaikan-kebaikan, ya, dengan ilmunya itu. Nah, ini tipe manusia yang pertama. Ada orang yang Allah berikan ilmu dan Allah berikan kepada dia juga harta, kekayaan dunia, sehingga dia gunakan dunianya ini, dia gunakan hartanya ini sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Artinya dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, tipe orang yang kedua, kata Nabi SAW, rajulun yaqul, seseorang yang berkata, lau atani Allah ta'ala mithla ma atahu Allah la amiltu kama amal. Seseorang yang dia tidak memiliki apa-apa,
dia nggak punya ilmu, dan dia juga tidak memiliki harta, kada berisi apa-apa. Akan tetapi dia mengatakan, dia berkeinginan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku seperti hanya orang tadi. Dia diberikan ilmu dan dia juga diberikan harta, kekayaan. Kalau saya ini diberikan oleh Allah ilmu dan kekayaan, la'amiltu kama amil, maka aku akan beramal seperti hanya orang tadi. Ya. Ini keinginan orang yang kedua. Dia tidak punya apa-apa, cuman dia ada keinginan, ada niat seperti hanya orang yang pertama tadi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuma fil ajri sawa. Maka keduanya ini, orang yang pertama, tipe yang pertama dan tipe yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fil ajri sawa. Dia mendapatkan pahala atau ganjaran yang sama. Padahal orang yang kedua tadi dia kada berisi harta, kada berisi ilmu, cuman dia bermodalkan apa? Bermodalkan niat. Kalau nanti saya kayak dia, nanti saya akan beramal seperti dia juga. Sehingga kata Nabi, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang pertama tadi. Nah, kemudian orang tipe yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan. Ada orang yang Allah berikan dia harta. Nah, ini tipe orang yang ketiga. Orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yu'tihi ilman, dan Allah tidak memberikan kepada dia ilmu. Punya harta banyak, cuman kada berilmu. Ya, cuman tidak berilmu. Nah, ini tipe orang yang ketiga. Fahuwa yakhbitu fi malihi, sehingga dia berpoya-poya dengan hartanya. Dia gunakan hartanya itu untuk berpoya-poya. Dia habiskan hartanya untuk bermaksiat. Dia gunakan hartanya untuk melakukan kemaksiatan atau mengikuti hawa nafsunya. Ini orang yang ketiga. Kemudian orang yang keempat, rajulun, seseorang, yaqul, dia mengatakan, Lau atani Allahu mithla ma atahu la'amiltu kama ya'mal. Nah, tipe orang yang keempat ini, dia tidak memiliki apa-apa, cuman dia punya angan-angan atau dia punya niatan, kalau sekiranya nanti saya diberikan oleh Allah harta, diberikan kekayaan, nanti saya akan menghabiskan harta saya seperti hanya orang tadi. Digunakan untuk berpoya-poya, digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk memenuhi hawa nafsunya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuma fil wizri sawa. Maka dua orang ini, ya, orang tipe yang ketiga dan tipe yang keempat ini, dia mendapatkan dosa yang sama. Nang kasihan tuh nang keempat, hanya bisa berangan-angan, hanya bisa berniatan. Sekalinya disebabkan niat buruknya tadi, dia mendapatkan dosa. Padahal belum menggawi. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan niat. Terkadang kita melihat orang lain, Masya Allah, luar biasa di dalam kesuksesannya, tidak diragukan lagi kesuksesannya, sehingga kita berkeinginan untuk sukses seperti dia. Maka lihat kesuksesan dia itu, bujurlah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah.
jangan-jangan dia gunakan untuk kemaksiatan, untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berangan-angan seperti hanya dia melakukan atau dia menggunakan hartanya itu atau kesuksesannya itu untuk keburukan, sehingga kita pun menanggung dosanya pun sama, walaupun kita belum menggawi, walaupun kita hanya sekedar berniatan aja. Maka penting bagi kita, ya, sekali lagi di sini perlu diingatkan, penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan niat-niat kita. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ketika beliau berada di Tabuk, ketika perang Tabuk, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, Inna bil Madinati aqwaman ma qata'na wadiyan wala wati'na mawtinan yaghidul kuffar wala anfaqna nafaqatan wala asabatna makhmasatun illa syarikuna fi dalika wa hum bil Madinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, Inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di kota Madinah itu, ini ketika perang Tabuk, ya, ketika mereka di peperangan Tabuk, Nabi SAW mengatakan di Madinah itu, kata Nabi, ada sekelompok kaum yang dia itu tidak melewati lembah seperti hanya yang kita lewati ini. Ya, orang bepergian perang itu lembah dilewati, ya, kesulitan-kesulitan dihadapi, kelaparan dan berbagai macam kesusahan ketika berperang. Akan tetapi kata Nabi SAW, syarikuna fi dzalika, mereka itu mendapatkan pahala seperti hanya yang kita lewati hari ini. Mereka di Madinah, tapi mereka dapat pahala jihad, tapi mereka dapat pahala berperang. Wahum bil Madinah, sedangkan mereka berada di Madinah. Kada lapah, kemudian kada melewati lembah, kada kelaparan, kada ada rasa takutan, di Madinah berdiam. Maka para sahabat pun menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara tersebut, bagaimana mereka itu bisa mendapatkan itu, mendapatkan pahala berperang, pahala berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berjihad. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, habasahumul udhur, mereka itu mendapatkan udhur, ada penghalang, ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa ikut berperang. Ya, pada dasarnya mereka hendak berperang, hendak berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melawan musuh-musuh Islam. Akan tetapi ada hal yang menjadikan mereka tidak mungkin untuk ikut berperang. Ini kata Nabi SAW, fasyarriku bihusnin niyah, mereka itu mendapatkan pahala berjihad, pahala berperang disebabkan baiknya niat-niat mereka. Jadi di sini kita bisa memahami, kalau sekiranya para sahabat itu mereka tidak berniat untuk berperang bersama Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan mendapatkan pahala berjihad, pahala berperang bersama Rasulullah SAW. Maka penting, ya, kita senantiasa menanamkan atau memperbaharui niat di dalam hati kita. Contoh lain misalnya, kita hendak merutinkan sholat berjamaah di masjid. Kita niatkan terus, hendak guring subuh, wah subuh nanti ulun hendak sembahyang berjamaah di masjid. Niat aja dulu, guring
Ya. Sekalinya qadarullah kada tabangun. Orang sudah jam 6 dah hanya tabangun, saking kelapahannya mungkin begawi. Atau misalnya ada hujan yang deras yang tidak memungkinkan dia untuk pergi ke masjid sholat berjamaah, maka dengan adanya udzur tersebut dan dia sudah berniat untuk sholat berjamaah, ya, cuman ada udzur tadi, ada hujan atau misalkan dia ketiduran, maka walaupun dia tidak sholat berjamaah di masjid, dia dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia ada niat, ada keinginan di dalam dirinya bahwasanya dia ingin melaksanakan sholat berjamaah, cuman ada hujan atau taguring, akhirnya kada kawa berjamaah, tapi dia dapat pahala sholat berjamaah walaupun dia sholatnya sendiri di rumah, disebabkan oleh niatnya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza iltaqa al-musliman," ketika dua orang muslim, ketika ada dua orang muslim yang mereka berjumpa, bisayfihima, dia berjumpa dengan pedangnya. Apa maksudnya ini? Berjumpa dengan pedang berarti pembunuhan. Ada dua orang muslim yang dia berjumpa hendak menyerang satu dengan yang lain. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka Nabi SAW menyebutkan orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, ya, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh atau yang dibunuh sama aja. Finnar, kata Nabi SAW, dua-duanya masuk neraka. Orang yang membunuh masuk neraka, orang yang dibunuh juga masuk neraka. Ya, ketika ada dua, kata Nabi SAW, dua orang muslim berjumpa, ya, bertemu dengan pedangnya, artinya dia berkelahi dengan pedangnya ini. Kata Nabi, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, faqila ya Rasulullah, hadzal qatil. Ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, kalau pembunuh, oke lah. Kalau pembunuh, orang yang membunuh dia masuk neraka, ini masih bisa kita terima. Fama balul maqtul, bagaimana orang yang dibunuh? Kok orang yang dibunuh bisa masuk ke dalam neraka? Maka kata Nabi SAW, beliau bersabda, qala li'annahu arada qatla sahibihi, karena orang yang terbunuh ini dia berniatan untuk membunuh orang yang pertama tadi, sehingga dua-duanya masuk ke dalam neraka. Cuman yang kedua ini dia kalah aja, jakanya mana jadi pembunuhnya. Ini disebabkan karena niatnya. Orang yang terbunuh dia berniatan juga ingin membunuh orang yang hendak membunuh dia. Nah, ini penting bagi kita untuk memperhatikannya. Adapun orang yang dia membunuh karena dia menjaga kehormatannya, misalnya rumahnya dirampok. Ya, kalau kita lihat dari kacamata Islam, maka Islam itu membolehkan kita untuk melawan. Bahkan orang yang meninggal ketika dia menjaga kehormatan dia untuk mempertahankan haknya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Maka ketika dia membela hak dia, bahwa hak dia atau hartanya ini mau diambil, kemudian dia lawan, qadarullah dia meninggal. Maka dia meninggal tidak termasuk di dalam hadis ini. Ya. Karena dia niatnya apa?
niatnya karena dia ingin membela haknya, karena dia menjaga kehormatan, ingin menjaga kehormatan dia, ingin menjaga hak dia agar tidak diambil. Berbeda kalau dia berniatan saling berbunuh-bunuhan, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan niat kita, ya. Di dalam hadis ini tersebut Nabi SAW menyamakan niat dan keinginan buruk antara si pembunuh yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka dan orang yang terbunuh yang jikalau bukan karena niatnya dia bisa masuk ke dalam surga. Kalau dia jaga niatnya karena dia ingin membela dirinya terbunuh, maka dia masuk ke dalam surga, tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, ya. Maka penting bagi seseorang untuk memperhatikan niat-niatnya. Kemudian hadis yang terakhir terkait dengan bab atau adab niat, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kata Nabi SAW, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan, seorang laki-laki yang dia menjanjikan mahar kepada istrinya. Nah, ini seorang laki-laki yang dia menjanjikan mahar kepada istrinya atau kepada perempuannya. Wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati seorang laki-laki ini, bahwasanya dia tidak ingin menyerahkan mahar tersebut, ya. Ada orang yang hendak kawin, kemudian dia akan memberikan mahar kepada perempuannya ini, tapi di dalam hatinya dia niatkan dia tidak bakal membayar mahar, ya. Kada hendak membayar mahar, kada hendak menjulung maharnya, ya. Dan Allah mengetahui isi hatinya. Fagharraha billahi azza wa jalla wastahalla farjaha bil batil, sehingga dia berhubungan dengan istrinya yang dia ingin bisa berhubungan kepada istrinya saja, dia halalkan kemaluannya dengan kebatilan. Laqiyallahu azza wa jalla yawma yalqahu wa huwa zanin. Maka kata Nabi SAW, maka pada hari kiamat kelak dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berzina. Jadi orang pada hari kiamat itu nanti dibangkitkan, ya, sesuai dengan dosa-dosa dia. Nah, termasuk di sini orang yang dia menjanjikan mahar kepada istrinya, tapi ia kada hendak membayari maharnya itu. Ia hendaknya berhubungan badan saja, tapi maharnya kada hendak dijulung. Maka dia nanti berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat seperti hanya seorang pezina. Ini disebabkan oleh karena niatnya, ya, dia melakukan akad nikah, cuman tujuan dia itu adalah untuk berhubungan dan kada hendak bayar maharnya, ya, kada hendak menjulung maharnya. Nah, ini orang yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, wa ayyuma rajulin addala min rajulin dainan, seseorang yang dia berhutang, kepada orang lain, wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya dia itu tidak mau membayar hutangnya. Jadi ada orang yang dia berhutang, cuman niatan dia ini berhutangnya ini kada hendak bayar, imbah berhutang kabur, ya, tujuannya gitu.
Limbah berhutang, dapat duitnya misalnya, kemudian hilang kurangnya, kada hendak bayar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fagharrahu billahi wastahalla malahu bil batil." Sehingga tujuan dia itu sekira dia bisa dapat hartanya itu. Dia bisa mendapatkan harta tersebut dengan cara yang batil. Ya, dengan niatan tadi berhutang, cuman niatnya ada hendak bayar. Maka kata Nabi SAW, laqiyallaha azza wa jalla yawma yalqahu wa huwa sadiq. Maka pada hari kiamat kelak dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri. Ya, orang yang dia berhutang niatnya pada hendak bayar. Berhutangnya hendak, cuman membayar ada hendak. Maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Apa sebabnya yang menjadikan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri? Sebabnya adalah karena niat. Niatnya ada hendak bayar. Sama orang yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pezina. Sebabnya adalah karena karena niatnya. Dia berniatan kada hendak menjulung mahar jasa istrinya tadi. Ya, maka penting bagi seseorang untuk senantiasa memperhatikan niat. Jadi niat buruk itu bisa mengubah perbuatan yang mubah, seperti hanya utang piutang tadi kan perkara mubah ya. Perkara yang mubah menjadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dibolehkan menjadi perkara yang dilarang, ya. Dan perbuatan yang tidak ada dosanya menjadi perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Sebabnya adalah karena niat. Maka hendaknya setiap kita senantiasa memperhatikan niat-niat kita, senantiasa memperbarui hati kita, memperbarui niat kita di dalam hati kita. Karena perkara niat ini adalah perkara yang urgen, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung kedudukannya, ya, sehingga kita membangun semua amalan-amalan kita harus di atas landasan niat yang baik. Semua amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita hendaknya semuanya berlandaskan niat yang baik. Jangan sampai ada niatan yang kada baik. Ya. Ketika kita berniat yang kada baik, Allah mengetahui isi hati kita. Allah mengetahui isi hati kita dan Allah akan menilai dari hati kita. Ya, Allah akan nilai hati kita. Maka perhatikan niat kita. Begitu juga, ya, berusaha untuk tidak beramal tanpa disertai niat. Jangan sampai kita beramal kada ada niat. Jangan sampai. Karena orang yang beramal tanpa adanya niat, maka dia langsung dijatuhkan kepada riya. Ya, orang beramal kada ada niatan sama sekali, maka dia amalan yang dia lakukan tersebut langsung dihukumi sebagai amalan yang riya. Ya, maka hendaknya amalan yang kita lakukan, terkhusus ibadah yang kita lakukan, hendaknya senantiasa kita perhatikan niat-niat kita. Dan hendaknya niat di dalam beramal itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Wallahu taala alam. Ini yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan yang lain atau berikutnya kita akan bahas tentang adab kepada Allah. Ya, adab tentang niat sudah selesai. Kemudian nanti berikutnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, memberikan inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.